Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irwan Ramadan, saya dari kelas TIF RP 18 EDC dari kelompok 4 untuk mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak. Di sini kelompok saya akan menjelaskan tentang manajemen biaya dari suatu manajemen proyek perangkat lunak. Silakan, selamat menyaksikan. Yang pertama ada pengertian dasar. Manajemen biaya proyek perangkat lunak adalah kegiatan yang diperlukan untuk mengatasi bahwa proyek akan dapat selesai sesuai dengan suatu anggaran yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan untuk mengatasi tidak sesuainya dengan perkiraan biaya asli. Yang kedua ada fase-fase proyek. Fase penerapan manajemen biaya terbagi menjadi dua, yaitu fase perencanaan dan fase pengendalian. Fase perencanaan terdiri dari perencanaan sumber daya, estimasi biaya, dan anggaran biaya. Sedangkan fase pengendalian terdiri dari pengendalian biaya proyek. Yang ketiga ada proses manajemen biaya proyek. Yang pertama, perencanaan sumber daya ialah menentukan sumber daya apa saja yang akan digunakan dan berapa jumlahnya. Yang kedua ada estimasi biaya, ialah menyusun perkiraan biaya dan sumber daya apa saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek. Yang ketiga ada penganggaran biaya, ialah membuat suatu alokasi perkiraan biaya. Dan yang terakhir ada pengendalian biaya, ialah melakukan pengendalian terhadap perubahan-perubahan pada anggaran proyek. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang sebelumnya, yaitu dari Arni Jurnalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar dalam manajemen biaya suatu proyek. Di dalam manajemen proyek tersebut terdapat beberapa manajemen yang perannya sangat penting. Di antaranya ada manajemen eksekutif, yaitu seorang stakeholder proyek yang sangat penting sekali perannya. Dan biasanya seorang manajemen eksekutif ini mengetahui lebih banyak tentang keuangan pada suatu perusahaan yang ia diami. Namun, manajemen eksekutif ini biasanya sedikit mengetahui tentang dunia IT. Sehingga di dalam manajemen proyek ada satu lagi manajer, yaitu manajer proyek IT. Yaitu seorang yang fungsinya menjembatani antara kebutuhan biaya proyek dengan keuangan perusahaan dalam bahasanya sendiri. Dan selanjutnya ada prinsip yang paling mendasar untuk yang harus maksudnya dipahami oleh seorang manajer. Di antaranya ada profit. Profit itu adalah sebuah laba atau keuntungan. Di kata keuntungan berarti ada penerimaan dan pengeluaran. Itu yang disebut dengan profit. Yang selanjutnya ada life cycle costing, yaitu estimasi biaya selama siklus hidup proyek tersebut. Biasanya estimasi biaya ini ada beberapa, yaitu biaya pengembangan, biaya dukungan selama hasil proyek yang dimanfaatkan dalam siklus proyek tersebut. Selanjutnya ada analisis arus cash atau cash flow analisis proyek. Di antaranya fungsinya untuk menetapkan biaya manfaat dan arus kas pada kas tahunan perusahaan tersebut. Yang kedua, manajer puncak yang harus diwaspadai dalam pemilihan suatu proyek agar arus kas keseluruhan tetap bisa dibatasi. Jadi akan ada batasan untuk suatu kas proyek pada keseluruhannya. Yang selanjutnya, biaya dan manfaat dapat terukur dan tidak terukur. Itu pun ada yang biaya langsung maupun tidak langsung. Yang selanjutnya, yang harus dipahami oleh manajer dalam suatu manajemen proyek ini harusnya menjadi kriteria dalam memilih suatu seleksi proyek. Jadi si manajer ini harus tahu atau bisa menyeleksi
suatu proyek yang dipilihnya. Selanjutnya ada internal rate of return, yaitu dalam alur di dalamnya. Jadi si manajer proyek ini harus mengetahui bagaimana dia harus baik di dalam proyek tersebut. Dan di dalam manajemen proyek ini ada beberapa biaya, yaitu ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Untuk biaya langsung yang terkait dengan proyek tersebut, sehingga dapat ditelusuri secara tepat. Misalnya ada gaji karyawan proyek, pembelian barang proyek, dan lain-lain. Itu adalah biaya yang langsung. Untuk biaya yang tidak langsung, yaitu yang tidak terkait tetapi dapat ditelusuri secara tepat. Misalnya ada tagihan listrik perusahaan tersebut, biaya sewa kantor, dan kegiatan perusahaan itu, dan lain-lain. Terima kasih, mungkin sekian dari saya. Mungkin nanti akan dilanjutkan oleh teman saya tentang estimasi biaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Siti Oktaviani. Di sini saya akan melanjutkan materi. Estimasi biaya adalah perhitungan kebutuhan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan persyaratan atau kontrak. Rencana manajemen biaya. Bagaimana organisasi akan mengelola biaya-biaya dalam proyek berdasarkan konsep atau rencana yang akan dibangun. Masukan dalam mengestimasi biaya. Kesatu, faktor-faktor lingkungan perusahaan, di mana estimasi biaya memperhatikan kondisi pasar dan basis data komersial. Kedua, aset proses organisasi. Kebijakan estimasi biaya template proyek, file proyek, informasi, pengetahuan, tim pengalaman proyek sebelumnya. Yang ketiga, pernyataan proyek. Mengandung tentang informasi persyaratan produk proyek yang diperlukan dalam mengestimasi biaya. Keempat, WBS untuk mengordinasi biaya dan menjamin semua pekerjaan telah terestimasi seluruh biayanya. Yang kelima, rencana manajemen proyek. Keseluruhan rencana untuk pelaksanaan monitoring dan pengendalian proyek termasuk bagian rencana proyek. Piranti dan teknik dalam mengestimasi biaya. Kesatu, estimasi analog, bersifat top-down, mengikuti biaya terdahulu untuk proyek yang serupa. Yang kedua, biaya satuan menggunakan sumber daya. Yang ketiga, model parametrik. Model ini digunakan pada keadaan di mana parameter dapat dikuantifikasi dan ada informasi dasar untuk membuat model yang akurat. Yang keempat, bottom up estimation, menentukan biaya kegiatan yang terkecil. Yang kelima, piranti pembantuan komputer, perangkat lunak manajemen proyek, spreadsheet, perangkat lunak simulasi. Yang keenam, analisis dokumen lelang vendor, menggunakan dokumen lelang yang diajukan oleh vendor untuk mengestimasi biaya. Yang ketujuh, analisis cadangan. Cadangan biaya perlu diwaspadai agar tidak terjadi anggaran yang cadangannya sangat besar. Yang kedelapan, biaya kualitas. Biaya ini dapat dipakai dalam mengestimasi biaya agar hasilnya sesuai dengan persyaratan. Hasil proses mengestimasi biaya. Kesatu, estimasi biaya kegiatan. Perkiraan biaya sumber daya untuk menyelesaikan kegiatan proyek. Memuat ikhtisar biaya dan jabarannya. Kedua, detail pendukung. Cakupan proyek dan penjelasannya. Dasar-dasar estimasi, dokumentasi asumsi dan kendala. Rencana manajemen. Yang ketiga, rencana manajemen biaya. Menyatakan bagaimana rencana biaya akan dikelola. Yang keempat, berbagai perubahan yang diminta. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Irwan. Di sini saya akan menjelaskan tentang 2 poin terakhir. Yang pertama adalah tentang menyusun anggaran biaya, dan yang kedua yang terakhir adalah tentang pengendalian biaya.
Untuk menyusun anggaran suatu biaya itu poin yang pertama, di mana kita harus menyatukan atau melaksanakan semua estimasi biaya yang sudah dikerjakan sebelumnya atau yang sudah dijelaskan sama teman saya sebelumnya. Jadi kita harus menentukan, menyelesaikan dari estimasi biaya tersebut. Lalu untuk patokan dari menyusun anggaran biaya ini kita dilihat dari waktunya. Waktunya dimulai kapan, biaya tersebut untuk apa, contohnya kan biaya bahan itu waktunya berapa, pengerjaannya apa aja, dan itu ditentukan. Untuk penulisan dari menyusun anggaran biaya bisa dilihat seperti ini. Di sini ada nama kegiatannya, ada nama bahan-bahannya, serta ada ring waktunya dari pengerjaannya. Mungkin untuk menyusun anggaran biaya cukup sekian. Ini saya akan menjelaskan tentang poin terakhir, yaitu tentang pengendalian biaya, di mana pengendalian biaya ini sangat penting agar biaya itu lebih termanajemen, terkendali, dan lebih tertata rapih oleh bendahara yang pada umumnya dipegang oleh bendahara. Pada pengendalian biaya ini kita harus mencatat semua estimasi biaya yang sebelumnya, mencatat seluruh anggaran biaya yang sudah ditentukan sebelumnya. Pada intinya, pada pengendalian biaya ini kita harus memonitoring seluruh anggaran biaya dan lebih tertata rapih, serta apabila ada perubahan itu harus diberitahukan kepada seluruh anggotanya agar percaya bahwa pengendalian biaya itu sudah dilakukan dengan baik. Mungkin untuk pengendalian biaya segitu saja. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Semoga bisa lebih bermanfaat untuk yang menonton. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.